Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, al-ma'u wal kala'u wan naru. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulil karim. Baik, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita semua, baik berupa kehidupan, kesehatan, iman dan Islam, dan tentunya kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, yakni salah satunya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini walaupun dengan teknis yang lain via online, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi keoptimalan kita untuk senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menapaki ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan antum semua, walaupun tidak bisa menyapa secara langsung, tapi insyaallah ini merupakan bagian dari wasilah, bagian dari sarana untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah terjadwalkan, anak akan menyampaikan materi pelajaran geografi, dan tentunya ini pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh antum semua. Wabil khusus untuk ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah generasi khairul ummah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yakni tentang economic geografi atau geografi ekonomi. Dan tentunya di kelas 7 dan juga di kelas 8 antum semua sudah pernah belajar tentang geografi ekonomi ini. Baik di kelas 7 bicara tentang pertanian, ataupun di kelas 8 bicara tentang energi. Dan insyaallah untuk geografi ekonomi di kesempatan kali ini untuk antum semua kita akan membahas tentang industri dan juga perdagangan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan mencoba memberikan gambaran secara umum mengenai ekonomi di sana. Ini sebagai refresh dari materi sebelumnya, yakni kita belajar tentang ekonomi di sini, lalu dikaitkan dengan aspek geografis, maka tentunya menjadi sesuatu yang sangat urgen ataupun sangat penting untuk kita pahami, sehingga ke depan kita bisa mengelola dengan baik bagaimana potensi-potensi yang ada di wilayah kita ataupun di wilayah yang jangkauannya jauh lebih luas seperti itu. Nah, paling tidak ada 3 aktivitas ekonomi yang sudah pernah kita pelajari, yakni aktivitas pertama itu adalah produksi. Berikutnya yang kedua itu adalah distribusi, dan yang ketiga itu adalah konsumsi. Nah, lantas materi geografi ataupun materi ekonomi geografi yang kaitannya dengan industri dan juga perdagangan ini masuk di kategori ataupun aspek yang mana? Tentu sebagaimana yang kita pahami, aspek industri ataupun aspek perdagangan, maka ini terkategori masuk ke dalam aktivitas ekonomi, yakni aktivitas produksi, dan yang kedua itu adalah aktivitas distribusi. Nah, sehingga yang akan kita bahas yakni lebih kepada aspek produksi dan distribusi, yakni mengenai aspek industri itu sendiri dan juga perdagangan. Nah, baik ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, untuk industri yang akan kita bahas di kesempatan kali ini berbicara tentang pabrikasi. Yakni bicara tentang sebuah proses untuk menghasilkan suatu produk. Ambil contoh misalkan di sini ada buku. Nah,
ini produk. Tentunya di sini ada aspek ataupun aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia, yakni aktivitas fabrikasi. Dengan cara apa? Mengolah bahan baku. Ambil contoh bahan bakunya itu dari pepohonan, dari kayu seperti itu. Lalu diolah dengan pengolahan tertentu. Lalu kemudian ini bisa dihasilkan lembaran-lembaran kertas. Nah, dari lembaran-lembaran kertas ini sebagai hasil dari pengolahan bahan baku tadi, kemudian dilakukanlah yang namanya pencetakan. Setelah pencetakan tuntas, maka kemudian hasil dari cetakan ini digabungkan menjadi sebuah buku. Maka buku ini adalah sebagai produk dari proses fabrikasi, yakni produk dari aktivitas produksi yang dilakukan oleh manusia, dan dalam skala besar biasanya disebut sebagai industri. Walaupun realitasnya ada juga industri dalam skala yang lebih kecil. Nah, itu salah satu contoh ataupun pakaian yang kita kenakan. Dari mana? Ini tentu variasi dari sisi bahan. Ambil contoh bahannya itu dari kain wool misalkan. Maka kita akan melihat bahan baku utama dari kain wool itu sendiri adalah dari benang wool, atau bahan baku yang paling utamanya lagi itu berasal dari bulu domba misalkan. Nah, dari bulu domba itu tersebut diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi benang-benang. Nah, dari benang-benang itu lalu kemudian ditenun dengan alat tertentu, baik secara manual ataupun secara otomatis. Lalu kemudian berubahlah menjadi kain. Nah, kain tersebut lalu mengalami proses berikutnya, yakni dengan membuat pola, lalu digunting, lalu kemudian dijahit, lalu akhirnya menjadi sebuah pakaian ataupun baju. Maka itu juga merupakan aktivitas produksi yang kaitannya dengan aktivitas industri dan juga aktivitas fabrikasi itu sendiri. Nah, Iwan wa'afadfillah rahimakumullah, nah itu gambaran sedikit ataupun gambaran kecil tentang bagaimana aktivitas industri itu dilakukan. Nah, kalau dilihat tadi ada industri kertas ataupun industri buku, ada industri kain ataupun industri pakaian. Namun kalau dilihat lebih jauh lagi, melihat perkembangan zaman, bahkan di awal manusia tentu juga melakukan aktivitas yang sama. Dalam rangka apa? Aktivitas fabrikasi, aktivitas industri ataupun aktivitas produksi tersebut berjalan ataupun berlangsung adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti itu. Manusia awal lahir, manusia awal hidup di dunia, semakin banyak manusia, maka tentunya kebutuhan manusia akan pangan, sandang ataupun papan itu semakin meningkat. Tentu di sana mesti ada aktivitas produksi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan tadi. Ambil contoh misalkan kebutuhan pangan, maka di sana ada produksi pangan. Bahkan lebih berkembangnya lagi nanti ada produksi pertanian. Yang lebih global lagi ada produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan bahkan ada industri pengolahan hasil pertanian ataupun pasca panen. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya aktivitas produksi yakni berupa industri yang merupakan itu adalah aktivitas fabrikasi itu senantiasa dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ataupun dalam memenuhi kebutuhan ataupun hajatul asasiyah yang lain yakni sandang, pakaian. Nah, ini pun sama. Lalu muncullah yang namanya industri di awal menggunakan hal yang sederhana. Misalkan menggunakan serat-serat tanaman, ataupun menggunakan kulit hewan, ya, ataupun bulu-bulu hewan dan lain sebagainya, lalu diolah secara manual, lalu kemudian ditenun, lalu hasilnya itu berupa kain, lalu dibuatlah pakaian. Ini industri-industri di masa lalu pun telah berjalan. Dan kalau kita lihat terus perkembangan manusia dengan daya kreativitas, yakni dengan akal yang telah Allah berikan kepada manusia, akhirnya kemudian manusia bisa mengelaborasi ataupun meningkatkan daya kreativitasnya, menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas, menghasilkan produk-produk yang itu dalam jumlah yang masif dengan kecepatan yang bisa dikatakan signifikan, ya. Sekali
cetak misalkan buku bisa sampai banyak, ataupun sekali jahit pakaian itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan, bahkan mungkin kemudian juga sampai jutaan. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana aktivitas industri itu senantiasa mengalami yang namanya perkembangan. Nah, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tentu di sini ada hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Lantas bagaimana kita sebagai kaum muslimin berbicara tentang industri ini? Ya, secara umum memang bahwasanya industri ataupun aktivitas produksi itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan oleh individu, ya, secara individual. Bahkan industri tertentu itu juga bahkan secara hukum asalnya adalah kepemilikan individu. Setiap orang boleh mengembangkan kekayaannya, setiap orang boleh mengembangkan hartanya, setiap orang boleh untuk meningkatkan taraf hidupnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sifatnya hajatul asasiyah, itu juga boleh untuk meningkatkan ataupun mendapatkan sesuatu yang lebih untuk memenuhi kehidupan yang lain. Dalam hal ini adalah aspek yang sifatnya sekunder ataupun tersier. Pakaian iya penting, aksesorisnya. Nah itu bisa dikembangkan. Misalkan ada peci. Nah, ini juga aspek-aspek sekunder ataupun aspek-aspek tersier yang itu bisa dikembangkan oleh manusia, karena memang Islam tidak melarang ataupun Islam juga tidak menafikan dan bahkan memberikan peluang, ya, di dalam strategi politik ekonomi Islam. Di sana ada peluang, ada poin peluang bagi manusia untuk mengembangkan hartanya, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya asasi saja, tapi lebih dari itu bagaimana manusia bisa mengembangkan potensi hidupnya. Dalam hal ini adalah mengembangkan kekayaannya, ya, ataupun mengembangkan hartanya sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder ataupun kebutuhan yang sifatnya tersier. Nah, ikhwat wa akhwat fillah rahimakumullah, maka tentunya di sini menjadi sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting kita bisa mempelajari secara spesifik, secara khusus. Ambil contoh di beberapa tahun yang silam, itu ada pameran industri yang itu diselenggarakan oleh pegiat-pegiat industri dari kalangan kaum muslimin atau bisnismen-bisnismen Islam ataupun bisnismen-bisnismen muslim. Lantas apa sih yang terbayang oleh antum semua, oleh kita semua ketika kita bicara tentang pameran industri bisnismen muslim? Kira-kira apa yang terbayang? Apa yang akan dipamerkan? Apa yang akan dipajang? Apa yang akan ditawarkan di dalam pameran tersebut? Pasti kita akan kebayang, ini kemungkinan ataupun bahkan hampir di antara kita berpikir kemungkinan besar yang akan ditampilkan itu adalah hasil-hasil dari karya kaum muslimin ataupun industri dari para pebisnis muslim itu, ya paling tidak peci kan gitu ya, ataupun sajadah, ataupun yang lainnya kerudung, jilbab, ya. Nah, yang itu sifatnya hanya sekedar aspek-aspek yang bisa dikatakan barang-barang yang itu konsumtif, ya. Barang-barang yang itu bisa langsung digunakan. Itu ya pasti yang kita pikirkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat masa lalu, bagaimana kaum muslimin ternyata bukan hanya menghasilkan barang-barang yang sifatnya konsumtif, sekali pakai selesai. Tapi lebih dari itu, bahkan kaum muslimin di perkembangannya kita melihat bagaimana di dalam salah satu buku TSQ Stories, di sana digambarkan bahwasanya industri yang dikembangkan oleh kaum muslimin itu jauh lebih besar. Bukan hanya industri-industri yang hasil langsung yang nantinya akan dikonsumsi, tapi lebih besarnya lagi adalah menghasilkan industri-industri berupa peralatan-peralatan. Nah ini yang penting justru, yang akan menyelesaikan problem yang itu dihadapi oleh kaum muslimin. Apa itu? Tingkat konsumtivitas. Kaum muslimin biasanya tinggal ngambil ataupun tinggal bisa dikatakan tinggal menggunakan produk-produk teknologi. Ambil contoh misalkan, memang
Indonesia terkenal dengan industri tekstil. Tapi apa yang dihasilkannya itu adalah barang yang itu sifatnya konsumtif. Kain, baju, ya, pakaian, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan peralatan-peralatan beratnya? Misalkan peralatan tenun otomatis. Misalkan peralatan untuk menghasilkan sebuah spare part yang itu kaitannya dengan motor ataupun mobil, yaitu di industri otomotif. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kebanyakan industri-industri yang dikembangkan oleh kaum muslimin, ya bisa kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin, ternyata masih menggunakan peralatan-peralatan yang itu berasal dari luar. Ambil contoh misalkan industri makanan. Industri makanan yang itu dihasilkan oleh kaum muslimin, kira-kira apa yang terbayang di benak kita, kaum muslimin, di benak antum semua, ikhwan wahwatillah rahimakumullah. Apa sih produk dari industri pertanian yang dikembangkan oleh kaum muslimin? Pasti semuanya akan berpikir wah, ini bicara produk industri makanan ataupun pertanian dari kaum muslimin, ya paling tidak korma kan gitu ya, kismis ya. Terus kemudian madu lah gitu, habatus sauda dan lain sebagainya, yang itu sifatnya konsumtif. Tidak berpikir bagaimana alat untuk mengolah misalkan kurma menjadi sari kurma. Itu kan industri peralatan. Nah, industri peralatan ini ternyata masih berkiblat ataupun masih menggunakan produk-produk asing ataupun produk-produk barat. Memang tidak salah kita bisa menggunakan itu. Namun alangkah lebih baik lagi ketika misalkan industri itu kita revolusi, lalu kemudian kaum muslimin justru bisa menghasilkan yang namanya alat-alat berat untuk mengolah bahan-bahan baku menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi bahan jadi. Bukan langsung membeli peralatan itu dari negara-negara barat, lalu kemudian kita menggunakan peralatan-peralatan tadi untuk mengolah bahan baku yang dimiliki oleh kita. Dan bahkan kebanyakan kita mengekspor. Ya. Ambil contoh, Indonesia mengekspor, justru yang diekspor itu adalah bahan-bahan baku. Biji besi, ya kita ekspor biji besi itu keluar. Ya. Ataupun tembaga, kita ekspor langsung bahan mentahnya itu tembaga keluar. Ataupun paling tidak bahan setengah jadinya. Setelah hasilnya itu berupa alat-alat elektronik, setelah hasilnya itu berupa alat-alat otomotif misalkan, setelah hasilnya itu berupa peralatan-peralatan untuk menunjang industri di dalam skala rumah tangga kita seperti itu, ataupun industri-industri besar dengan peralatan-peralatan besar, ya semuanya berasal dari luar. Justru kita mengimpor bahan-bahan tersebut. Dan ini menjadi penting. Kebanyakan memang dihembuskan ke dalam benak kaum muslimin ataupun negeri-negeri kaum muslimin, para pemimpin negeri Islam, bahwasanya yang mesti dikembangkan oleh kaum muslimin itu adalah industri-industri yang sifatnya panganan. Karena dengan industri-industri yang sifatnya panganan tersebut, kaum muslimin nanti akan memperoleh yang namanya ketahanan pangan. Sehingga produk yang dihasilkannya itu adalah hasil-hasil berupa pangan. Bukan industri-industri peralatan. Padahal terbayang oleh kita, ketika kita memiliki industri yang itu menghasilkan peralatan, maka peralatan tersebut akan kita gunakan, lalu peralatan tersebut itu akan dijadikan sebuah modal bagi kita untuk mengembangkan industri yang lebih kecil lagi setelah itu, pengolahan-pengolahan dan lain sebagainya, yang akhirnya mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan kita harus mengimport bahan-bahan ataupun mengimport, lebih tepatnya adalah peralatan-peralatan yang menunjang industri kita. Iwan Muhammad Filah Rahimahullah, mudah-mudahan bisa tergambar oleh antum semua. Jadi insya Allah nanti kita akan membahas lebih luas dari perkara ataupun aspek produksi, yakni berupa industri, dan juga aspek distribusi, berupa perdagangan. Nah, tentu perdagangan yang akan kita bahas di dalam kondisi ataupun di dalam pembahasan geografi ekonomi ini yang sifatnya global. Jadi perdagangan internasional ataupun perdagangan antar negara. Nah, Ikhwan wahwatillah rahimakumullah, kembali ke pembahasan tadi, maka menjadi penting bagi kita untuk mencoba berpikir lebih dalam lagi, mencoba berpikir bagaimana caranya agar kaum muslimin ini bisa memiliki bekal yang sangat penting, ya,
untuk menghasilkan produk-produk dari hasil industri yang kita kembangkan, bukan hanya sekedar membeli hasil karya orang, lalu kemudian hasil karya itu memang sih kita gunakan untuk menghasilkan karya sendiri, tapi akan jauh lebih mantap lagi adalah ketika kita menghasilkan industri-industri yang itu menghasilkan peralatan-peralatan untuk mengolah bahan-bahan baku yang ada di kita. Akan kebayang oleh kita. Ambil contoh misalkan bahan baku berupa mineral-mineral yang kita miliki di Indonesia. Besi kah, tembaga, timah, emas dan lain sebagainya. Lalu kemudian bahan baku itu tidak kita ekspor. Ingat, bahan baku itu tidak kita ekspor. Tapi bahan baku itu tetap berada di dalam negeri. Lalu kemudian bahan baku tersebut kita olah sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk. Sehingga ada industri peralatan. Peralatan itu muncul untuk menunjang pertanian misalkan. Buatkan industri traktor. Hasil karya anak bangsa. Ada memang, ya, cuma jumlahnya tidak signifikan ataupun belum masif. Karena realitasnya di lapangan masih banyak traktor-traktor yang itu produk luar. Dan bahkan ada yang unik juga di beberapa tahun yang silam, masa hanya sekedar cangkul, kita harus mengimpor dari Cina. Nah ini kan gambaran kecil. Kalau sekedar cangkul ataupun arit, koret dan lain sebagainya, nampaknya itu bisa lebih mudah dikembangkan oleh industri skala lokal ataupun skala nasional. Tapi realitasnya ya berujung kepada kebijakan luar negeri ataupun kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara. Sehingga tentu apalah daya bagi kita ketika ingin mengembangkan suatu produk yang itu bisa menghasilkan peralatan, lalu peralatan itu akan menunjang proses produksi berikutnya kalaulah tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini menjadi penting bagi kita untuk juga memahami lebih luas lagi dari itu, bukan hanya berbicara tentang bagaimana sistem ekonomi bisa berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar bagaimana industri yang dikembangkan oleh kaum muslimin itu bisa optimal, tapi lebih dari itu adalah bagaimana sesuatu yang sifatnya sistemik, yakni sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang sangat vital, yakni berupa kebijakan publik ataupun kebijakan penguasa, kebijakan pemerintah untuk memberikan supply ataupun memberikan kekuatan, memberikan support yang sangat besar untuk mengembangkan industri yang itu beralih yang tadinya industri yang sifatnya konsumtif menjadi industri yang sifatnya produktif. Nah, kalau misalkan itu ada kebijakan yang nyambung antara apa yang diharapkan oleh kita untuk mengembangkan negeri kita ini, negeri Indonesia yang kita cintai ini, yakni dengan aturan Islam yang diterapkan secara kafah, secara keseluruhan, maka tentu ini akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan industri ke depan. Ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa dulu kaum muslimin kok tidak sampai kepada revolusi industri? Ataupun bisa dikatakan kok hanya sekedar penonton saja, sehingga tidak menghasilkan produk-produk seperti tadi. Makanya ini menjadi PR bagi kita semua, karena kita melihat bagaimana di masa akhir Daulah Utsmaniyah, Daulah Islam di masa Utsmaniyah, kita melihat bagaimana ternyata mereka tidak mengembangkan industri yang lebih besar. Ambil contoh pada saat sebelum Perang Dunia Pertama itu muncul, apa yang dilakukan oleh Daulah Islam Utsmaniyah pada saat itu ketika sudah tidak lagi memiliki atau bisa dikatakan hanya memiliki sedikit armada militer ataupun armada perang yang ada di perairannya. Ternyata mereka tidak berupaya semaksimal mungkin untuk membuat industri galangan kapal misalkan, untuk menunjang militer di lautan. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka melakukan pembelian alias melakukan import. Pembelian kemana? Ini yang sungguh sangat unik. Pembelian ke negeri kafir. Ambil contoh, mereka membeli ke Inggris untuk dibuatkan kapal-kapal tempur, paling tidak 2 ya. Yang Ana ingat itu ada 2 kapal tempur yang itu sedang dipesan oleh Daulah Islam kepada Inggris, walaupun akhirnya ya Inggris tidak memenuhi itu seperti itu. Nah, ini
menjadi hal penting, dan akhirnya di masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah ini akhirnya mengalami yang namanya kemerosotan. Itulah kemerosotan demi kemerosotan, akhirnya kaum muslimin hancur. Daulah Islam pun bubar alias digulingkan kekuasaannya. Apalagi pasca Perang Dunia Pertama yang itu Daulah Islam terlibat dalam perang tersebut, lalu kemudian mengalami yang namanya kekalahan. Dan efeknya Daulah Islam memiliki hutang yang sangat banyak, hutang yang sangat melimpah, lalu kemudian negara-negara kafir itu mulai menggerogoti, mulai mengkerat-kerat negeri kaum muslimin, ya, dan bahkan mereka jauh lebih kejamnya lagi, mereka membagi wilayah-wilayah kaum muslimin itu menjadi bagian dari negara-negara jajahan mereka. Walhasil, ya, akhirnya kaum muslimin semakin terpecah, lalu kemudian wilayah-wilayah yang tadinya merupakan wilayah kaum muslimin akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir, oleh negara-negara kafir. Lalu mereka mengeksplor wilayah-wilayah kita yang penuh dengan sumber daya alam. Mereka eksplor semaksimal mungkin, lalu kemudian mereka keruk semaksimal mungkin. Untuk siapa? Ternyata bukan untuk kaum muslimin. Justru mereka mengeruk itu semua untuk kemajuan negara mereka masing-masing. Nah, ini sungguh sangat miris. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan ke depan ketika kita bukan hanya sekedar ingin menerapkan sistem ekonomi Islam ataupun bahasan tadi bagaimana merevolusi industri negeri kaum muslimin ataupun paling tidak negeri Indonesia yang kita cintai ini, bukan hanya sekedar di sana, tapi lebih dari itu bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin agar semua sistem itu bisa kondusif. Mungkin ada pertanyaan, ya, kita punya potensi sumber daya itu, sumber daya alam, tapi bagaimana SDM? Bagaimana kemampuan kaum muslimin itu sendiri untuk menghasilkan ataupun untuk bekerja ataupun untuk mengembangkan industri peralatan tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita bicara insinyur teknik ataupun ahli-ahli di bidang teknologi, ya itu berserakan banyak. Bukan hanya di kalangan kaum muslimin, orang-orang kafir pun ternyata masih banyak juga yang mereka tidak teroptimalkan dengan baik. Sehingga sebenarnya di kalangan kaum muslimin, yaitu merupakan kalangan teknisi, teknokrat, ahli teknologi, pun demikian dengan orang-orang kafir, sebenarnya bisa direkrut. Kita yang mengelola, kita yang rekrut mereka untuk menjadi pekerja-pekerja, lalu kemudian mereka dibayar, mereka diujroh, seperti itu, untuk mengembangkan industri dalam negeri. Sehingga hasilnya, industri yang dimiliki oleh kaum muslimin bukan hanya sekedar industri yang sifatnya konsumtif, tapi lebih dari itu adalah industri yang bisa menghasilkan peralatan-peralatan yang kedepannya akan semakin membantu menunjang hasil turunannya, yakni berupa industri-industri konsumtif tadi. Ya, tidak mesti mengimpor peralatan-peralatan untuk pertanian, tapi kita kembangkan dengan industri untuk menghasilkan peralatan pertanian. Ataupun tidak perlu mengimpor ataupun membeli hanya sekedar untuk menetaskan telur misalkan di peternakan, yaitu bisa dikembangkan dan kita bisa menghasilkan dalam produk yang lebih masif, lebih banyak, sampai itu bisa dihasilkan lalu dimanfaatkanlah oleh para peternak kita. Ataupun yang lainnya, ketika misalkan di industri otomotif, ya kita juga bisa menghasilkan yang namanya industri-industri bukan hanya sekedar perakitan, tapi lebih dari itu bagaimana mulai dari merancang, membuat cetakan, lalu kemudian membentuk, lalu akhirnya bisa menghasilkan spare part sendiri, bisa menghasilkan motor sendiri, bisa melakukan mesin sendiri, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Mungkin itu saja gambaran yang bisa disampaikan secara umum di kesempatan kali ini. Yang insya Allah nanti untuk antum semua, ikhwan wa hafizillah rahimakumullah, modul khusus kelas 9 yang akan kita pelajari ke depan, yakni tentang industri dan juga perdagangan internasional. Terakhir, jazakumullah khair atas perhatiannya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan saat ini dari awal sampai akhir senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situasi yang penuh dengan suasana yang mencekam ini, dengan semakin menyebarnya virus COVID-19 ini, tidak mengurangi niat kita dan juga kekuatan kita untuk senantiasa menuntut ilmu.
kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.